Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengangkat pujian tentang mujizat-mujizat Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Air menjadi anggur, amat ajaib. Roti menjadi banyak, amat ajaib. Si buta pun melihat, amatlah ajaib. Kuasa Tuhan Yesus amat ajaib. Yang lumpuh bisa jalan, amat ajaib. Roh jahat pun diusir, amat ajaib. Yang mati dibangkitkan, amatlah ajaib. Kuasa Tuhan Yesus amat ajaib. Kuasa Tuhan Yesus amat ajaib. Kuasa Tuhan Yesus amat ajaib. Shalom adik-adik semua. Senang sekali karena hari ini Kiki Sela bisa kembali lagi bertemu dengan adik-adik dalam Bible Storytelling. Hari ini sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami masih boleh bertemu satu dengan yang lain. Bapa, siang hari ini melalui Bible Storytelling kami mau sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kami mau buka hati kami supaya Tuhan berbicara dan Tuhan yang mengajar kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, hari ini Cici mau cerita tentang kepala yang besar. Coba adik-adik lihat gambar yang ini. Wah, kira-kira apa yang aneh dari orang ini ya? Yang aneh adalah karena kepalanya sangat besar. Tapi yang mau Cici ceritain hari ini bukan orang yang kepalanya benar-benar besar, tapi orang yang kepalanya besar itu bisa juga disebut untuk orang yang sombong. Jadi orang yang sombong disebut juga orang yang besar kepala. Nah, adik-adik, coba lihat gambar yang satu ini. Ini adalah seorang ibu yang sedang mau dibaptis oleh seseorang. Ibu ini namanya adalah Ibu Lydia. Ibu Lydia adalah seorang ibu yang kaya raya. Dia punya banyak uang dan dia kalau mau beli apa aja bisa loh. Tapi suatu hari ketika ibu ini bertemu dengan dua orang hamba Tuhan yang namanya Bapak Paulus dan Bapak Silas, ibu ini mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Saat itu Bapak Paulus dan Bapak Silas mengajarkan tentang Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang memberikan keselamatan, dan semua hal tentang Tuhan Yesus. Akhirnya Ibu Lydia ini memutuskan untuk bertobat dan mau percaya sama Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, ternyata ketika seseorang bertobat, iblis gak suka loh kalau ada orang baru yang akhirnya percaya sama Tuhan Yesus. Akhirnya iblis mau mencobai Bapak Paulus dan Bapak Silas. Gimana caranya ya? Caranya adalah iblis mau membuat Bapak Paulus dan Bapak Silas jadi orang yang besar kepala, orang yang sombong. Jadi iblis menyuruh seorang perempuan peramal yang memang berteman sama dia nih. Karena wanita ini atau perempuan ini gak percaya sama Tuhan Yesus, tapi justru percaya sama iblis. Jadi dia masuk ke dalam perempuan ini. Kemudian dia mengikuti Bapak Paulus dan Bapak Silas yang sedang berkeliling kota.
wanita ini terus-terusan teriak-teriak, "Ayo semuanya datang lihat, dua orang ini hamba Tuhan yang hebat. Mereka berdua punya cerita yang banyak tentang Tuhan Yesus. Ayo semuanya datang." Nah, adik-adik, kira-kira adik-adik suka gak sih kalau ada orang-orang yang teriak-teriakan terus ikut kemana aja kita pergi? Pasti gak enak ya. Begitu juga dengan Bapak Paulus dan Bapak Silas. Tapi tujuan iblis memang cuma satu, supaya Bapak Paulus dan Bapak Silas jadi merasa hebat. Wah, iya ya, aku hebat loh, bisa membuat orang lain bertobat. Kira-kira cara iblis menggunakan perempuan peramal ini berhasil nggak ya? Ternyata tidak berhasil. Walaupun perempuan ini terus teriak-teriak, Bapak Paulus dan Bapak Silas ini hebat, tapi mereka berdua tidak jadi sombong karena mereka adalah hamba Tuhan yang rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan. Jadi bukannya jadi sombong, mereka justru mendatangi perempuan ini. Terus kemudian mereka berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus, iblis keluar dari badan perempuan ini. Akhirnya adik-adik, bukannya Bapak Paulus dan Bapak Silas yang jadi sombong, justru iblisnya yang kalah karena dia berhasil diusir dalam nama Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, kalau kita punya kepintaran, mungkin kita juga punya uang dari papa mama, mungkin kita juga hebat melakukan sesuatu, kita harus ingat bahwa semua yang kita lakukan itu berasal dari Tuhan. Jadi kalau iblis mencoba membuat kita jadi sombong, jangan sampai kalah ya. Kita harus tetap ingat sama Tuhan Yesus. Yuk, siang hari ini kita akhiri Bible Storytelling kita dan kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita hari ini yang mengajarkan kami untuk tidak menjadi seseorang yang sombong. Karena kami sadar Tuhan, semua kehebatan yang kami punya berasal dari Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan yang jagai hati kami, supaya ketika iblis datang dan mau mencobai, kami bisa menang seperti Bapak Paulus dan Silas yang menang dari dosa kesombongan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kalau begitu adik-adik, sampai ketemu dalam Bible Storytelling selanjutnya ya. Shalom.